Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Hai guys, selamat datang di Doyan Wisata. Gorontalo termasuk provinsi baru di Indonesia karena merupakan provinsi ke-32. Gorontalo menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000 pada tanggal 22 Desember lepas dari Provinsi Sulawesi Utara dengan Manado sebagai ibu kota provinsi. Gorontalo juga sering disebut sebagai kota Madinah karena memiliki masjid yang unik. Saya Apis dari Doyan Wisata, yuk sama-sama kita majukan masyarakat sekitar Gorontalo dengan berlibur ke tempat wisata lokal. Tapi sebelum mulai ke nomor pertama, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu selalu tahu update destinasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wisata Sawah Desa Sejahtera. Today's gonna be a good day. Jika kamu berasal dari perkotaan atau sudah lama merantau di kota dan ingin berlibur ke tempat yang sejuk dengan pemandangan dan suasana pesawahan, Doyan Wisata rekomendasikan wisata Sawah Desa Sejahtera. Fight night from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Ini adalah salah satu wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Sejahtera. Di sini kamu bisa menikmati hijaunya pesawahan sambil menikmati hidangan. Anak-anak juga akan suka di sini karena tersedia kolam renang untuk semua usia di sini. Live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's Wisata Air Toyino. Nama dari objek wisata ini sudah sangat menjelaskan apa yang akan kamu temukan jika berkunjung ke sini. Perlu kamu tahu dulunya ini adalah drainase di desanya berada. Kemudian oleh pemerintah desa dikembangkan menjadi objek wisata yang berhasil menyedot banyak pengunjung. Dari semenjak dibangun dan diresmikan, objek wisata ini terus melakukan pembaruan dengan menambah sejumlah fasilitas yang akan membuat setiap pengunjung semakin betah di sini. better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. Pulau Cinta. Not okay. All I want, and I pray. All I need. Dikenal sebagai Pulau Rempah, Sulawesi pernah menjadi lambang jalur perdagangan Belanda. Ada hari-hari pelabuhannya penuh sesak dengan kapal dan orang-orang dari negara yang jauh. Tapi sekarang Pulau Cinta ini telah berubah menjadi tujuan wisata populer di kalangan pasangan. Di sini kamu bisa memanjakan diri dalam kemewahan alam dan temukan keindahan eksotis Sulawesi di sini. Terletak di antara pulau-pulau Tomini yang berpenghuni, selain teluk laut yang kaya, objek wisata ini juga dikelilingi dengan hutan hujan yang rimbun dan pantai yang masih asli. Pantai Dulanga. Pantai Dulanga terletak di Desa Bongo. For your information nih guys, kata Dulanga yang digunakan sendiri berasal dari kata ulek atau alat yang sering digunakan untuk menumbuk bumbu. Masyarakat setempat menyebut ulek sebagai Dulanga. Pantai ini berpasir putih dengan air laut yang biru jernih dan ombak yang cukup tenang. Seperti di pantai lainnya, ada banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan.
termasuk hanya duduk diam menatap cakrawala dengan mataharinya yang cantik. Century Beach. Century Beach Resort Gorontalo terletak di Jalan Laksaman Marta Dinata. Bukan seperti Pantai Dulanga. Ini adalah sebuah resort yang lokasinya tepat di depan pantai. Menurut ulasan banyak tamu, Century Beach Resort Gorontalo pasti akan memberikan kamu pengalaman berlibur yang menyenangkan. Bukan hanya dengan atraksi pantai yang hanya berjarak beberapa langkah saja, tapi juga dengan semua fasilitas lainnya yang disediakan di sini. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall. Bukit Layang. Bukit Layang merupakan sebuah bukit di pinggiran kota Gorontalo yang sangat indah. Berada di Kecamatan Hulan Talangi, Siendeng, bukit ini memberikan pengunjungnya suasana tenang yang mungkin sulit kamu dapatkan di perkotaan. Perjalanan ke bukit ini cukup menantang, tapi itu akan terbayar dengan pemandangan yang menakjubkan dari bukit ini. Selain itu, melihat pemandangan kota yang indah dari ketinggian memang selalu sangat menyenangkan. Make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it just Taman Laut Olele. I got a different path from everyone and that includes you. Dikenal sebagai surga bawah laut, Pantai Olele merupakan salah satu destinasi diving paling terkenal di Gorontalo. Ini adalah rumah bagi berbagai makhluk seperti lumba-lumba, terumbu karang raksasa, ikan gobi, damsel, ikan kupu-kupu, dan kuda laut kerdil. Tur menyelam ditawarkan di sini, dan ini dapat dipesan terlebih dahulu. Musim menyelam terbaik di Pantai Olele adalah dari November hingga April. Meski tidak ada jaminan kamu bisa melihat lumba-lumba, jika mau, datang pada bulan Februari hingga April ya. Masjid 25 Emas. 25 Emas terletak di puncak desa wisata religi Bubohu, Bongo, sekitar 250 mdl di Kecamatan Batu Daa, Pantai, Kabupaten Gorontalo. Masjid ini diresmikan pada tanggal 12 Desember 2012, pukul 12.12 WIB. Peresmian 25 Emas juga dimeriahkan dengan doa bersama, zikir, dan pentas budaya Islami. 4 buah kubah di setiap sudut masjid terlihat berdiri kokoh dengan warna kuning keemasan. Berbentuk walimah yang terang benderang dan bersinar di malam hari. Tak hanya itu, kalender Islami atau kalender Hijriah terbesar di dunia ada di masjid ini loh. Benteng Otanaha. Jika kamu berani dan cukup fit untuk menaiki 348 anak tangga, kamu harus mengunjungi Benteng Otanaha. Sebuah bangunan yang dibangun pada tahun 1522 oleh Raja Kerajaan Gorontalo dan para pelaut Portugis. Dibangun menggunakan pasir, kalsium, dan telur, benteng ini dimaksudkan untuk memperkuat keamanan dan pertahanan kawasan. Saat ini ribuan wisatawan datang ke tempat ini untuk menikmati panorama Danau Limboto dari atas benteng. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate.
Lito Duyonumo. Pulau ini sangat indah dan masih sepi pengunjung. Cocok untuk kamu yang ingin mencari spot liburan tenang. Selain itu, pulau ini bebas limbah karena tidak tersentuh orang. Perbukitan yang indah di pulau ini menjadi salah satu daya tarik Duyonumo. Sesampainya di sini, kamu akan bisa mengabadikan gambar dari atas bukit dengan latar belakang pulau-pulau dan laut biru. Hanya menghabiskan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan untuk ke pulau ini. Dan kemudian kamu hanya tinggal menyeberang ke pulau ini melalui Desa Deme. So guys, itulah tempat wisata di Gorontalo terbaru paling populer pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like and share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan doyan wisata. Sampai jumpa di video selanjutnya.